saya mau berbagi ilmu tentang bagaimana caranya menganalisis regresi linear berganda menggunakan aplikasi yaitu SPSS. So, langsung saja kita mulai. Analisis regresi linear berganda oleh Rizka Listianingrum. Untuk konsep dasarnya, yang pertama, analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Yang kedua, uji T memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial atau sendiri yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Yang ketiga, uji F memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan bersama-sama yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Yang keempat, koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Untuk perumusan hipotesis, H1 terdapat pengaruh motivasi X1 terhadap prestasi Y, H2 terdapat pengaruh sarana dan prasarana X2 terhadap prestasi Y, H3 terdapat pengaruh motivasi X1 dan sarana dan prasarana X2 secara simultan terhadap prestasi Y. Untuk tingkat kepercayaannya 95% dengan A sama dengan 0,05 itu berdasarkan standar statistik. Untuk dasar pengambilan keputusan uji T, yang pertama, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau T hitung lebih dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau T hitung kurang dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang ketiga, T tabel sama dengan T dalam kurung A bagi 2 titik koma N dikurangi K dikurangi 1. Untuk uji F, yang pertama, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau F hitung lebih dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau F hitung kurang dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. F tabel sama dengan F dalam kurung K titik koma N dikurangi K. Untuk mencari T tabel sama dengan T dalam kurung A bagi 2 titik koma N dikurangi K dikurangi 1. T tabel sama dengan T dalam kurung 0,05 dibagi 2 titik koma 15 dikurangi 2 dikurangi 1. T tabel sama dengan T dalam kurung 0,025 titik koma 12 sama dengan 2,179. Untuk nilai dari 2,179 dicari di tabel distribusi nilai T tabel seperti gambar yang terlampir. Kemudian untuk keterangannya, A itu tingkat kepercayaan, N jumlah sampel, K jumlah variabel X, dan 1 itu dan nilai baku. Kemudian untuk mencari F tabel sama dengan F dalam kurung K titik koma N dikurangi K. F tabel sama dengan F dalam kurung 2 titik koma 15 dikurangi 2. F tabel sama dengan F dalam kurung 2 titik koma 13 sama dengan 3,81. Angka 3,81 dicari di tabel distribusi nilai tabel F 0,05 seperti gambar yang telah terlampir. Kemudian untuk keterangannya, K itu sama dengan jumlah variabel bebas, untuk N itu merupakan jumlah sampel. Oke, untuk selanjutnya kita langsung saja praktik di SPSS. Oke, langsung saja kita ke prakteknya. Yang pertama yang perlu kita siapkan yaitu datanya yang akan dianalisis. Kemudian kalau sudah siap datanya, kita langsung saja ke prakteknya. Yang pertama kita buka dulu di variable view. Kemudian kita ketikkan X1, kemudian X2, dan yang ketiga yaitu Y. Kemudian untuk label, X1 itu motivasi, untuk X2-nya sarana dan prasarana. Kemudian untuk Y-nya prestasi. Jika sudah, kita ubah di measure-nya menjadi scale. Kita ubah semuanya. Jika sudah, kita langsung kembali ke data view. Nah, di sini sudah ada X1, X2, dan Y. Kita tinggal copy data yang ada di Excel. Kemudian kita paste di SPSS-nya. Nah, jika data sudah terpaste, kita tinggal klik Analyze, kemudian cari Regression, kita cari Linear. Kemudian untuk prestasi, kita pindah ke Dependent, untuk motivasi kita pindah di Independent,
sarana dan prasarana juga di independen. Nah, jika sudah, kita tinggal klik OK. Kemudian akan muncul outputnya seperti berikut ini. Output regression ditandai dengan tulisan regression. Kita tinggal menginterpretasikannya. Oke, jadi setelah praktik tadi, saya sudah mengcopy outputnya di PPT ini untuk diinterpretasikan. Oke, yang pertama yaitu pengujian hipotesis H1 dan H2 dengan uji T. Pengujian hipotesis pertama atau H1. Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,958 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung 0,054 lebih kecil dari T tabel 2,179 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y atau motivasi tidak berpengaruh terhadap prestasi. Untuk yang kedua, pengujian hipotesis kedua atau H2. Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,270 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung negatif 1,156 lebih kecil dari T tabel 2,179 sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y atau sarana dan prasarana tidak berpengaruh terhadap prestasi. Selanjutnya, pengujian hipotesis H3 dengan uji F. Pengujian hipotesis ketiga H3. Berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,522 lebih besar dari 0,05 dan nilai F hitung 0,687 lebih kecil dari F tabel 3,81 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Selanjutnya, koefisien determinasi. Berdasarkan output di atas diketahui nilai R² sebesar 0,103. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 10,3%. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.